Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil video kami yang berjudul Objek Pendidikan dalam Al-Quran. Jadi, objek pendidikan di dalam Al-Quran adalah seluruh umat manusia, dengan keluarga sebagai titik fokus utama. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas seorang hamba dan khalifah Allah di bumi. Pendidikan dalam Al-Quran juga menekankan pentingnya berbagi ilmu dan kemampuan dengan orang lain. Quran Surah An-Nisa ayat 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Jika kamu kufur, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya adalah tafsir ayat dan kandungan. Yang pertama, tafsir ayat. Ayat ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada manusia umumnya setelah menjelaskan kebenaran dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Ayat ini juga menunjukkan kebatilan pendirian ahli kitab. Ayat ini merupakan seruan kepada seluruh umat manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kebenaran darinya. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada kufur. Kufur tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala karena Dialah pemilik langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala tindakan dan isi hati manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dalam segala tindakannya dan Maha adil dalam segala pembalasannya. Yang terakhir, hanya terserah kepada manusia apakah ia akan memilih iman atau kekafiran. Dan yang terakhir itu adalah analisis terbawi ayat. Ayat ini mengajarkan bahwa Islam datang untuk semua manusia, bukan golongan tertentu saja. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita beriman bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih sayang. Karena iman itu untuk kebaikan kita diri sendiri. Dalam pendidikan Islam, ayat ini mengingatkan bahwa mengajak pada kebaikan harus dengan cara yang lembut, terbuka, dan penuh hikmah. Kita diajarkan untuk sadar, bukan takut, memilih iman karena paham, bukan karena ditekan. Dan yang terakhir itu adalah analisis terbawi ayat. Ayat ini mengajarkan bahwa Islam datang untuk semua manusia, bukan golongan tertentu saja. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita beriman bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih sayang. Quran Surat Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatu ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Asbabun Nuzul. Menurut beberapa riwayat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan tanggung jawab seorang pemimpin keluarga. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa saat ayat ini turun, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah,
Bagaimana cara kami menjaga diri dan keluarga kami dari neraka? Rasulullah menjawab dengan memerintahkan mereka kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Dihiyah. Jadi ayat ini turun sebagai penegasan tanggung jawab moral dan spiritual bagi setiap individu, terutama kepada keluarga, untuk menuntun keluarganya pada jalan yang benar. Adapun tafsir ayat dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makna ku anfusakum wa ahlikum nara adalah menjaga diri dan keluarga dari maksiat serta membimbing mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan dengan belajar mengajarkan dan menegakkan nilai agama dalam rumah tangga. Sedangkan waquduhan nasu wal hijarah menggambarkan betapa mengerikannya neraka karena bahan bakarnya bukan hanya kayu atau api biasa, melainkan manusia itu sendiri dan batu-batu yang menurut sebagian mufassir adalah berhala-berhala yang disembah. Para malaikat penjaga neraka digambarkan sebagai makhluk yang keras dan kuat, yang tidak akan memberi ampunan atau toleransi bagi mendurhakai Allah. Ini menegaskan keadilan Allah dan keseriusannya hukuman bagi pelanggaran. Adapun kandungan ayat dari surah At-Tahrim ayat 6, yaitu perintah menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan agama dalam keluarga, terutama oleh kepala rumah tangga. Yang ketiga, peringatan keras tentang siksa neraka yang dijaga oleh malaikat yang tidak bisa diajak kompromi. Yang keempat, teguran bagi orang-orang yang beriman agar serius dalam mendidik dan memperbaiki keluarga mereka. Adapun yang kelima, neraka itu nyata dan bentuk ancamannya disebutkan secara rinci agar manusia benar-benar mengambil pelajarannya. Adapun analisis terbawi ayat Quran surah Tahrim ayat 6, yaitu mengajarkan kita bahwa pendidikan dalam Islam itu dimulai dari rumah dengan nilai tanggung jawab, keteladanan dan kasih sayang. Dan orang tua memiliki peran kunci dalam mendidik anak-anak mereka agar tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki karakter yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Asbabun Nuzul. Ayat ini diturun ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memulai dakwah secara terang-terangan. Sebelumnya, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Lalu Allah memerintahkan beliau untuk memulai dari keluarga terdekat. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW mengumpulkan keluarga dari Bani Hashim dan menyampaikan seruan untuk beriman. Ini adalah salah satu momen penting dalam sejarah dakwah Islam. Tafsir dan kandungan ayat. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat ini berisi 3 hal penting. Yang pertama yaitu ayat 214. Allah memerintahkan Nabi untuk memulai dakwah dengan memberi peringatan kepada keluarga terdekatnya. Ini menunjukkan bahwa dakwah harus dimulai dengan lingkungan sendiri. Yang kedua ayat 215, Nabi juga diminta untuk bersikap lembut dan merendahkan diri kepada para pengikutnya yang beriman. Ini adalah bentuk pendidikan akhlak dalam dakwah-dakwah yang tidak bisa dilakukan dengan arogan atau kasar. Yang ketiga ayat 216, yaitu bila ada yang menolak, Nabi tidak perlu memaksakan diri, cukup menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas pilihan mereka. Ini menegaskan bahwa tugas Nabi hanya menyampaikan, bukan memaksakan. Kandungan ayat, yaitu perintah menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka.
Tanggung jawab pendidikan agama dalam keluarga, terutama oleh kepala rumah tangga. Peringatan keras tentang siksa neraka yang dijaga oleh malaikat yang tidak bisa diajak kompromi. Teguran bagi orang-orang beriman agar serius dalam mendidik dan memperbaiki keluarga mereka. Neraka itu nyata dan bentuk ancamannya disebutkan sebagai rinci agar manusia benar-benar mengambil pelajaran. Analisis Tarbawi. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 240-16 mengajarkan bahwa pendidikan dimulai dari keluarga dengan memberi contoh yang baik kepada kerabat terdekat. Ayat ini juga menekankan pentingnya kerendahan hati dalam mendidik, di mana pendidik harus merendahkan diri dan menghargai orang yang belajar. Selain itu, tanggung jawab pendidik terbatas, meskipun sudah memberikan yang terbaik. Hasil pendidikan tetap ada di tangan Allah, dan kita tidak bisa memaksakan orang untuk menerima ajaran yang kita berikan. Pendidikan harus dilakukan dengan kesabaran dan keikhlasan, menghargai pilihan orang lain. Dan